Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi kita akan mendengarkan dulu sebetulnya apakah kita memang bisa terhindar atau terbebaskan dari politik kebohongan. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Bu Lely, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Eka dan Bang Leonar ya. Ya, selamat pagi Bu Lely. Kalau sekarang ada istilah post-truth katanya. Saya agak kurang setuju karena kalau saya berpikir post-truth itu kan berangkat dari kebenaran, harusnya menjadi kebenaran yang lebih bagus lagi. Tetapi ternyata sekarang tidak begitu. Kebohongan dikemas begitu rupa sehingga kelihatannya meyakinkan. Dan karena banyak masyarakat yang belum atau mungkin jangan-jangan malas mencari tahu kebenarannya, akhirnya dimakan begitu saja. Kalau itu terjadi terus kan bangsa ini bisa pecah, Bu. Bagaimana kira-kira Bu Lely? Iya, bukan hanya pecah karena ternyata realitasnya kita sebenarnya juga nampak sudah sangat pecah ya. Karena akomodasi yang ditampilkan lewat literasi politik yang tidak matang dari para elit kita. Jadi sesuatu yang dikemas yang tidak benar, yang seharusnya memang dikemas menjadi tidak benar tapi menjadi seolah-olah benar, ini yang menyebabkan masyarakat tidak belajar politik. Tapi sejatinya apa yang dilakukan para elit dalam soal kebohongan, dalam soal bagaimana mereka ingin memecah belah bangsa ini tadi, itu sebenarnya berangkat dari mereka itu sendiri sudah kehabisan kata-kata, saya mengatakan kehabisan kata-kata untuk memberikan apresiasi terhadap kerja pemerintah yang sebenarnya dianggap sukses oleh masyarakat. Jangan lupa loh, hasil survei menunjukkan bahwa masih di atas 60% masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah. Dan kebetulan pemerintah itu adalah petahana yang akan menjadi lawan tanding bagi kelompok lain yang kehabisan kata-kata tadi. Nah, sehingga mereka menciptakan segala alibi yang sebenarnya alibi itu adalah ketidakbenaran dan mereka sajikan sebagai sebuah kebenaran dengan dikemas dengan berbagai hal yang dimanipulasi sedemikian rupa lewat kata-kata para elitnya, komunikasi verbal pada elitnya. Kalau kita berbicara dalam konteks pertarungan kontestasi presiden untuk tahun depan, itu kan sebetulnya kalau saya melihat masing-masing kelompok itu punya orang-orang pintar di dalamnya, orang-orang yang paham sebetulnya bagaimana mengkritisi satu sama lain dengan fakta dan data. Karena juga tidak sempurna juga apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Nah, apakah itu tidak bisa dilakukan dan akhirnya kemudian lebih memilih ya sudah pakai saja kebohongan yang dikemas bagus sehingga rakyat percaya. Kenapa begitu itu bisa terjadi, Bu Lely? Iya, karena mereka sendiri pesimis untuk bisa masuk dalam kandang kekuasaan gitu kan. Karena itu mereka kehabisan kata-kata sehingga yang mereka produksi itu adalah berita kebohongan dan politik adu domba. Nah, ini yang menyebabkan beberapa pihak yang kemudian bersimpati kepada mereka sejatinya juga muak. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang begitu marah ya gitu dengan berbagai hal yang ditampilkan oleh orang yang ingin masuk dalam pertandingan politik ini, tapi rakyat sendiri yang semula mendukung, ya kalau begini caranya, kenapa kami harus mendukung orang-orang yang terus-terusan ingin menggunakan segala cara gitu. Ya. Bu, terakhir Bu, apa sih yang bisa kita harapkan dari para pemimpin, entah itu pemimpin formal ataupun informal, apakah itu tokoh politik, bangsa, untuk ya mengajarkan yang benar, karena bangsa kita ini kan masih bangsa yang betul-betul melihat patron ya Bu Lely ya? Iya, jadi gini, ketika sesuatu dikomunikasikan, sebenarnya yang menjadi komunikator politik itu bukan para elit yang ingin mendapatkan kekuasaan itu atau yang tengah berkuasa itu saja ya. Tetapi pemimpin formal yang Bang Leo sebutkan tadi juga adalah bagian dari komunikator politik. Dan mereka bisa saja mengatakan, bahkan ketika ada elit yang menyatakan sebuah kebohongan, mereka bisa menggunakan kekuasaan ke elitnya tadi yang bukan yang formal tadi untuk mengatakan berhenti deh Pak, Bapak jangan bawa seret rakyat saya kepada kebohongan yang terus menerus. Mereka juga akhirnya bisa didekatin, itu yang saya maksudkan. Baik, terima kasih Bu Lely sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bu Lely Aryani. Selamat pagi. Mas Jaka, ini kan saya berpikir begini, kalau ada giumnya kan semua orang bersamaan kedudukan di depan hukum. Betul. Kalau kita berbohong, kita menipu, pasti kita berhadapan dengan penegak hukum. Tapi ketika kita bicara konteks politik, ada tokoh-tokoh yang berbohong begitu rupa,
Tapi melenggang begitu saja itu bagaimana? Ya saya pikir penegakan hukum itu menjadi sebuah keniscayaan ya, harus ditingkatkan karena salah satu upaya untuk mencegah hoax, menyebarnya ujaran-ujaran kebencian, berita-berita bohong ya penegakan hukum. Kalau kita lihat berharap dari masyarakat, kita masih agak sulit karena selain tingkat pendidikan juga kepedulian terhadap berita-berita yang terindikasi bohong itu juga belum terlalu optimal. Kita berharap terhadap elit-elit politik untuk menghindari politik kebohongan. Sampai sekarang kita juga masih belum bisa kita harapkan. Bahkan kalau kita kembali ke belakang misalnya, sebelum pilpres, sebelum pemilu itu kan ada deklarasi damai. Bulan lalu ada 3 poin. Pertama, melaksanakan pemilu yang jujur, adil, dan luber. Kedua, melaksanakan kampanye dengan aman, tertib, berintegritas, tanpa politisasi sara, tanpa hoax, tanpa politik kebohongan, dan tanpa politik uang. Sudah ditulis ya? Sudah itu. Dan ketiga, melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu diteken oleh kedua pasangan calon, oleh para ketua umum partai politik, oleh para calon anggota DPRD dan perwakilan calon anggota legislatif. Diteken, tanda tangan. Tapi tidak ada sanksi hukum kalau tidak dijalankan kan? Dan begitu megah waktu itu deklarasi di Silang Monas. Itu kan seremoni. Tapi faktanya apa sekarang? Masih banyak sekali elit-elit yang melakukan politik kebohongan. Dan seharusnya dalam hal ini penegak hukum ya harus betul-betul tegas, tidak hanya rakyat biasa yang ditindak ketika melakukan ujaran kebencian maupun menyebarkan berita bohong, tetapi elit-elit politik yang melakukan hal yang sama juga harus ditindak tegas. Meskipun sebenarnya dalam Polri sendiri kan sebenarnya sudah ada ketentuan ya. Ketika ada kasus yang melibatkan elit-elit politik terutama caleg dan capres itu penanganannya setelah pemilu ya. Jadi ini mungkin menjadi sebuah kendala ya. Pertanyaannya sangat mendasar sebetulnya. Kalau memang kemudian berpolitik di Indonesia itu masih menggunakan kebohongan, apa memang serendah itu adab politik kita, terutama mungkin tokoh-tokohnya. Tapi kita bahas lepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kalau belajar dari kasus hoax Ratna Sarumpait, kalau kita melihat polisi bergerak sangat cepat dan sekarang sedang berproses memang, itu kan akhirnya kemudian mengerem rencana kebohongan. Tapi apakah itu juga bisa dilakukan kepada tokoh-tokoh yang lebih tinggi lagi? Karena kalau kita melihat ada wacana-wacana kebohongan yang kemudian yang lewat begitu saja, itu bagaimana? Ya seharusnya kan dalam hukum itu kan semua berkedudukan yang sama ya. Artinya tidak peduli itu rakyat kecil, elit politik, pimpinan parpol, dan calon-calon anggota legislatif atau segala macam ya harusnya diperlakukan sama. Tetapi sekali lagi kan polisi dalam hal ini itu kan terbentur pada Kapolri bahwa kasus hukum yang terkait yang menimpa salah satu calon itu diselesaikan setelah pemilu prosesnya. Tetapi bisa jadi kalau dalam kasus Ratna Sarumpait misalnya, itu ya harus betul-betul diungkap apakah Ratna Sarumpait itu betul-betul hanya berbohong sendiri atau memang ada sebuah skenario atau mungkin ada hal yang lain. Itu harus diungkap karena itu kan skandal kebohongan yang paling memalukan ya. Jadi intinya adalah polisi sebenarnya sudah bergerak dan kita akan melihat lagi. Kita akan mencoba dulu mendengarkan pendapat dari pemirsa, Mas Jaka. Kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Assalamualaikum Bang Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika hari ulang tahun Golkar bahwa stop kebohongan. Bahwa memang tahun ini adalah tahun politik, tetapi kita berharap bahwa para elit menyampaikan isu-isu atau program politiknya itu harus berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya, bukan kebohongan. Sehingga masyarakat itu dididik pendidikan politik yang baik. Jadi saya berharap bahwa jangan ada lagi